Halo saudara, salam jumpa di Gelar Perkara bersama saya Vidi Batlolone. Sebuah truk berjalan ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan di Cipondoh, Tangerang akhir Oktober. Hasil tes urin, sopir truk mengonsumsi narkoba. Selang sepekan, di Kosambi, Tangerang, truk pengangkut tanah melindas kaki seorang bocah perempuan 9 tahun. Lagi-lagi diketahui sopir menggunakan narkoba. Mengapa beberapa sopir truk leluasa mengonsumsi narkoba saat bekerja? Membuat jalan raya tak lagi aman bagi pengguna jalan. Ikuti selengkapnya dalam Gelar Perkara Pakai Narkoba, Sopir Truk Bawa Petaka. Di bawah pengaruh narkoba, JFN mengemudikan truk kontainer secara ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan. Diketahui ternyata JFN bukan sopir truk tersebut. Lantas di manakah sopir truk kontainer yang asli? Ikuti liputan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya. Sudah kita lakukan tes urin. Dari tes urin ini dinyatakan bahwa sopir urinnya mengandung metamfetamin. Tiba-tiba teman saya tuh bilang, Ci, awas. Saya refleks nengok. Nah, pas saya nengok, di situ saya udah langsung diseruduk. Di beberapa di bagian di anggota tubuh ya, seperti pelipis, terus kemudian kaki kanan juga ini retak atau patah? Patah. Diagnosanya patah ya dari dokter. Beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan kesalahan dan kelalaian supir truk kian memprihatinkan. Dari beberapa kasus yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini adalah kasus supir truk ugal-ugalan di Cipondoh, Tangerang. Belasan kendaraan terlibat kecelakaan dan beberapa korban terluka. Polisi menemukan bukti bahwa oknum supir tersebut positif mengonsumsi sabu. Lantas, bagaimana bisa oknum tersebut leluasa mengonsumsi sabu? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Para pengendara kendaraan ini tidak menyangka tiba-tiba ditabrak truk dari belakang. Bukannya berhenti, truk kontainer malah tancap gas. Di sepanjang jalan truk menyeruduk belasan kendaraan. Akibat kejadian ini, sejumlah pengguna jalan terluka. JFN, si sopir truk, sempat diamuk massa. Polisi telah menetapkan JFN sebagai tersangka. Saya ditabrak dari belakang sama mobil Fuso, mobil kontainer ya. Kontainer ya. Saya nggak tahu itu, tiba-tiba saya ditabrak, wah gitu. Terus rem saya belum. Terus saya nabrak yang di belakang mobil pribadi saya dan warna hitam. Saat ini untuk korban itu total 7 orang. Kemudian dari jumlah kerugian material itu ada 16 kendaraan. Untuk kendaraan roda 4 itu ada 10 dan roda 2 itu ada 6. Sudah kita lakukan tes urin. Dari tes urin ini dinyatakan bahwa sopir urinnya mengandung metamfetamin. Baru-baru ini kami menelusuri lokasi truk ugal-ugalan di Jalan Hasyim Asyari, Tangerang. Kami bertemu Juanto, salah seorang pengemudi ojek daring yang mengetahui kejadian tersebut. Juanto menyebut saat itu para pengguna jalan panik lantaran tiba-tiba ditabrak truk yang berjalan tanpa kendali. Kejadian itu mobil truk itu memang udah dari Celenduk, Nidugraha itu memang udah ugal-ugalan mobil itu. Iya, udah diuber-uber tuh sama warga di Pinang. Nah, karena dia paniknya itu mobil sini tuh keadaan dia mengerem. Ngerem dia ada motor depan. Jadi dia kaget gitu, kaget. Mobil itu ditabrak dari belakang. Jadi supirnya itu nggak fokus lagi ditabrak mobil, nabraklah tiang itu. Truk tiang tadi? Iya, tiang yang ini, mobil pribadi tadi. Banyak korban tertabrak lantaran truk ugal-ugalan dan melaju kencang pada jam 4 sore kala jalan raya sedang ramai.
Juwanto dan sejumlah warga sempat mengejar, tapi truk terus melaju sambil menabrak kendaraan di depannya. Truk kontainer berhenti setelah menabrak bundaran Tugu Adipura di Jalan Veteran. Saya ngikut nguber tuh, nguber yang nabrak mobil pribadi tadi. Oh, jadi Bapak sempat ikut nguber truk itu ya? Iya, ngejar sampai itu. Ke Tugu Adipura itu? Sampai ke, bundaran Adipura itu. Adipura. Saudara, tepat di belakang saya merupakan TKP di mana akhirnya supir truk yang ugal-ugalan ini berhenti tepat di bundaran Tugu Adipura, Kota Tangerang. Di mana setelah berhenti diketahui bahwa supir truk ini sempat diamuk oleh massa sebelum akhirnya supir truk diamankan oleh pihak kepolisian. 2 pekan pasca kejadian, beberapa orang korban telah menjalani pemulihan dan perawatan. Kami mendatangi kediaman salah satu korban, Desiana Azahra. Akibat kejadian akhir Oktober lalu, Desiana mengalami patah kaki. Saat itu, Desi yang memboncengkan temannya naik motor sedang berhenti di lampu merah. Jalan pelan-pelan kan karena rame ya, jadi jalannya masih pelan di situ. Terus tiba-tiba teman saya tuh bilang, "Ci, awas." Saya refleks nengok. Nah, pas saya nengok, di situ saya udah langsung diseruduk sama mobil putih yang ada di belakang saya. Terus diseruduk, saya mental. Yang saya ingat itu saya langsung mental karena saya mau ambil ke kiri, mau mindarin udah nggak keburu, jadi udah keburu diseruduk. Terus saya mental, di situ saya udah nggak ingat apa-apa. Ya pingsan mungkin ya. Terus udah di rumah sakit. Pas di rumah sakit itu posisinya lagi dicek. Nah, tapi Mbak sendiri melihat ada truk tronton yang menabrak mobil putih itu? Dan teman saya pun bilang katanya di situ banyak orang yang klakson, tapi saya nggak dengar. Oke. Saat ini, Desi tengah menjalani rawat jalan. Selain patah kaki, Desi masih merasakan sakit di beberapa bagian anggota badannya. Pas awal itu cuma di bagian kaki tuh yang paling sakit karena nggak bisa digerakin. Terus ternyata di bagian kepala juga ada sobek di sini 2, tapi itu nggak kerasa apa-apa. Kalau sekarang karena udah ditangani, yang kerasa itu di bagian dalam sini kayak nyeri gitu, sakit. Terus kaki juga masih suka kebas. Sama ini nih di bagian sini kenceng gitu. Sementara itu, ibu korban sangat berharap pemerintah dapat membiayai perawatan anaknya hingga tuntas. Kalau bilang cukup, enggak ya. Kalau kita mau sampai sembuh itu kurangnya masih banyak banget ya. Ya apalagi dengan kita ekonomi pas-pasan begini ya. 20 juta itu baru nginep. Itu sebelum diambil tindakan operasi pas Jumat tengah malam. Itu sudah 8 juta biaya perobatan. Nah, terus besok pagi kan Jumat tengah malam operasi, paginya saya minta biaya yang sudah masuk, ternyata sudah 23 juta. Berarti kan yang dari jasa harja udah habis dong, 3 juta dong itu kan udah nyambung dari dana yang lain gitu kan. Ya kita sih kepengennya sebenarnya kalau misalnya pihak pemerintah atau dari mana gitu ya, pengennya sampai sembuh lah gitu ya. Karena ini kan kecelakaan bukan kecelakaan tunggal ya. Kalau kecelakaan tunggal mungkin beda lagi ceritanya, atau dia memang bawa kendaraannya nggak bener atau apa. Kalau ini kan posisi di lampu merah, terus juga dia juga maksudnya jalan bener, maksudnya nggak ugal-ugalan gitu kan. Ya itu kita sih sebenarnya pengennya begitu, sampai sembuh lah minimal ini kaki dia bisa jalan lagi gitu. Diketahui, tersangka JFN mengemudi truk secara ugal-ugalan karena pengaruh narkoba. Polisi menyebut tersangka JFN berhalusinasi seakan tengah dikejar orang banyak. Ini yang membuat JFN memacu truk tanpa kendali. Yang jelas dalam pengaruh ini ya, narkoba. Ya, yang bersangkutan seperti dikejar-kejar pada saat ini dalam pengaruh obat tersebut. Berdasar keterangan polisi, kasus ini bermula saat truk kontainer yang dikendarai JPR dan ditemani JFN sebagai kernet hendak pulang ke Jawa Timur lewat jalan tol.
Keduanya usai mengantar alat-alat kesehatan di Jakarta Timur. Entah bagaimana awalnya, JPR dan JFN cekcok hingga keduanya keluar truk. Sejumlah pengendara kendaraan datang melerai. Saat suasana makin ramai, JPR malah kabur lewat pagar tol. Lalu, JFN mengendarai truk keluar tol arah Tangerang. Dari hasil penelusuran kita dari CCTV itu, antara kernet dan sopir itu sempat berselisih paham dan berantem dan berhenti di pinggir tol, di tengah tol ya. Kemudian setelah itu yang sopir ini karena mungkin ribut di situ, kemudian yang bersangkutan lompat, di situ ada pohon. Pohonnya itu ada CCTV-nya kita dapatkan dari Jasa Marga. Kasus truk ugal-ugalan di Tangerang belum menemui titik terang. Banyak pertanyaan belum terjawab. Di antaranya, apa penyebab JPR dan JFN bertengkar? Mengapa JPR si sopir truk kabur? Lalu, dari mana tersangka JFN memperoleh narkoba? Banyak pihak berharap polisi dapat segera menuntaskan kasus ini. Kita juga akan memanggil pimpinan perusahaan ekspedisi itu ya, untuk bagaimana untuk menanyakan apakah kernet yang menjadi sopir ini termasuk karyawan situ atau tidak. Kecelakaan di jalan raya akibat kelalaian sejumlah supir truk yang mengonsumsi narkoba terjadi berulang lagi. Lantas, mengapa sejumlah supir truk nekat menggunakan narkoba jenis sabu? Dan diketahui memang ini membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain. Simak ulasannya bersama saya. Sebuah truk tanah menabrak bocah 9 tahun, diketahui sopir mengonsumsi narkoba. Saudara, mengapa beberapa sopir leluasa mengemudikan truk di bawah pengaruh narkoba? Saksikan liputannya usai jeda. Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, sopir truk mengonsumsi narkoba membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pengawasan yang lemah jadi celah perilaku buruk sopir truk menggunakan narkoba saat bekerja terus terjadi. Umur 9 tahun. Saya perintahkan untuk lakukan cek urin. Ya, ternyata positif juga urinnya, positif mengandung amfetamin. Kecelakaan akibat sopir mengonsumsi narkoba masih terjadi. Belum selesai penanganan kasus truk ugal-ugalan di Cipondoh, Tangerang. Selang sepekan, sebuah truk tanah di Jalan Salembaran, Teluk Naga, Banten, menabrak bocah perempuan hingga luka parah. Warga sempat marah, kericuhan pun terjadi. Polisi telah menangkap sopir DWA dan menetapkannya sebagai tersangka. Diketahui, sopir truk mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dari belanja kompleks, pulang ditabrak mobil, umur 9 tahun. Untuk pelaku atau supir yang kemarin sempat melarikan diri, alhamdulillah sudah kita amankan. Dan saat ini sudah kita tetapkan dan kita tahan di Polres Metro Tangerang Kota. Saya perintahkan untuk lakukan cek urin. Ya, ternyata positif juga urinnya, positif mengandung amfetamin. Jalan Raya Salembaran, Teluk Naga, Tangerang, Banten menjadi jalur lintasan truk pengangkut tanah proyek Pantai Indah Kosambi 2. Sehari-harinya banyak truk besar melewati jalan ini. Kami bertemu Rasdi, seorang warga yang berjualan di dekat TKP. Rasdi menyebut kecelakaan yang menimpa bocah perempuan 9 tahun terjadi di depan warungnya. Warga yang mengetahui kejadian sempat emosi. Kali ini saya sudah berada di TKP di mana ketika kejadian ini diketahui salah satu anak ini menjadi korban sempat terlindas truk tanah begitu. Sekarang saya sudah bersama Pak siapa? Rasdi. Pak Rasdi. Pak Rasdi, izin Bene dari Kompas TV, Pak. Boleh diceritakan sedikit terkait dengan kronologi pada saat kejadian itu di mana dan bagaimana? Kronologinya kan saya waktu itu nggak terlihat begitu jelas, ya. Karena posisi saya lagi buka toko. Saya lagi berdiri di sana, terus ada ibu-ibu teriak dari sana, anak gua, dan saya lihat si anak sudah berada di sini.
jatuh. Berarti udah di sini lokasinya memang? Iya. Dan dia ngadepnya Tergeletak? Iya, tergeletak. Sudah tergeletak dan memang diketahui itu masuk ke kolong truk begitu ya? Iya. Dan kaki kirinya yang kena. Oh, kena ya. Datang masyarakat berbondong-bondong untuk melihat kejadian. Ya untuk awal sih nggak begitu panas. Baru sekedar cekcok antara aja. supir dengan masyarakat di sekitar. Usai kejadian, Rasdi dan warga berharap truk pengangkut tanah proyek Pantai Indah Kosambi 2 tidak melintas sewaktu-waktu. Lagi off dulu ya? Liburkan dulu mungkin. Oke. Mas Rasdi, Ya mudah-mudahan sih untuk kedepannya operasinya jam 10 malam. Polisi menyebut, selain menemukan sopir truk mengonsumsi narkoba, terbukti sopir truk juga telah melanggar aturan Perbub Tangerang nomor 12 tahun 2022. Truk hanya boleh melintas antara jam 10 malam hingga jam 5 pagi. Diketahui kecelakaan terjadi pada jam 9 pagi saat lalu lintas ramai. Driver ini suka nyuri-nyuri dan nekat ini. Ya ini yang kita sudah kumpulkan dengan pengusahanya, semua sudah sepakat. Ya bahkan kita terakhir kemarin di awal Oktober juga kita kumpulkan semua, mereka sepakat, tetapi ya supir-supir ini susah diaturnya. Ya ini makanya kita akan lebih keras lagi terhadap supir-supir ini. Kita akan membentuk tim gabungan dan pos gabungan untuk mengawasi dan memperketat terkait pengawasan terkait jam operasional truk tambang ini. Pada sejumlah kasus kecelakaan truk, ditemukan sopir mengemudi di bawah pengaruh narkoba. Kriminolog menyebut, sebagian orang menyangka mengonsumsi sabu dapat meningkatkan stamina saat mengemudikan truk. Padahal, yang didapat hanya ilusi yang bisa berakibat fatal. Sabu itu kan memang berkecenderungan untuk membuat kondisi up ya. Dalam arti jantung dipacu, tekanan darah juga dikencangkan. Tadinya kita sudah bosan, tiba-tiba menjadi seolah-olah fokus. Lalu kemudian tadinya kita seperti sudah gerah ya, sudah nggak enak badan, lalu menjadi segar kembali. Masalahnya adalah dua hal. Pertama itu adalah sesuatu yang sebetulnya ilusif ya, bias ya. Tapi sekali lagi yang kemudian jadi korban adalah kualitas kerja kita kan. Kita lalu menjadi lebih mudah nabrak, lebih mudah untuk nyenggol orang. Kita sendiri lalu lebih mudah untuk tertabrak, menghantamkan mobil kita ke tembok misalnya. Sementara itu, pengamat transportasi menilai perilaku oknum sopir truk mengonsumsi sabu saat bekerja terjadi karena perusahaan minim pengawasan. Ini pengemudi-pengemudi yang sebenarnya mereka tuh tidak layak sebagai pengemudi, tidak punya attitude yang bagus. Pengusahanya juga tidak melakukan sharing atau pengawasan lah. Mestinya kan sebelum berangkat itu diperiksa kesehatannya. Kalau perusahaan yang bagus diperiksa kesehatannya setiap mau berangkat. Ya kan, kalau dia nggak layak tahu narkoba ya nggak boleh berangkat. Itu yang tanggung jawabnya adalah tanggung jawab dari perusahaan. Agar perilaku buruk mengonsumsi narkoba tidak terjadi lagi di kalangan supir truk, perlu tindakan tegas dari pihak berwenang. Pihak regulator dalam hal ini Perhubungan Darat segera mengambil tindakan ya. Pertama tadi ya, memastikan bahwa semua pengemudi yang bekerja di berbagai perusahaan angkutan, perusahaan kontraktor ya yang mempekerjakan supir-supir truk ya, itu kemudian diperiksa kembali SIM-nya. Kalau perlu diadakan uji ulang gitu ya. Lalu kemudian memastikan mereka itu hanya yang fit lah yang boleh bekerja ya. Jadi daripada kemudian lalu kita serahkan pada mereka yang tidak fit ya, maka sudah diberhentikan saja ya. Nah, dengan diberhentikan kan lalu mereka kemudian menjadi makin hati-hati kan. Selain itu, diharap dengan adanya perhatian lebih pada profesi sopir truk, para pengemudi truk akan bekerja secara profesional dengan menjauhi narkoba. Sopir itu ujung tombak angkutan logistik, tetapi tidak diperhatikan. Upah standarnya harus ada, ya kan? Dia kalau berjalan ada disediakan tempat istirahat yang nyaman, bukan asal-asal tidur gitu kan. Sediakan terminal angkutan barang, di mana dia bisa beristirahat dengan aman dan nyaman, ya.
Kemudian ada perlindungan buat pengemudi, selain upah, perlindungan kesehatan. Tiap 6 bulan sekali ada medical check up, itu ditanggung negara, BPJS menanggung mereka, gitu loh, ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh negara, nanti kita akan dapatkan supir-supir yang bagus. Kecelakaan berulang akibat kelalaian dari sejumlah oknum supir truk yang mengonsumsi obat-obatan terlarang tentunya merugikan banyak pihak, mulai dari kerugian materi hingga hilangnya nyawa seseorang. Sudah sepantasnya bagi pihak perusahaan dan pihak otoritas terkait melakukan pengawasan secara ketat kepada para supir truk dan kepada para sejumlah supir truk atau oknum supir truk yang hingga saat ini masih mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hentikan kebiasaan Anda karena bisa jadi Anda dan pengguna jalan lainnya yang menjadi korban. Benediktus Aditya, Julian Fernando, Kompas TV, Jakarta.